Map Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ayah Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Dan kali ini sudah kedatangan tamu saya yang sangat spesial, Pak. Apa kabar, Bang? Kok kayak lupa nama? Kok lupa nama ya? Lupa. Ingat. Cuman kan lu kan sering berperan sebagai siapa-siapanya. Itu kan panggilannya gue banyak kan. Kadang kan Pak Ustadz. Aduh. Gitu, ya kan? Pak Ustadz. Ustadz apaan? Pak penyiar radio. Udah dipecat. Kalau gue pagi gue sering dengerin suara, masih ada suara Itu lo. rewind. Suara ada, gaji tapi tidak ada. Gue pikir masih. baru jadi hari ini, baru Januari. Gue pikir masih lo, gue sering dengerin lo. Itunya. Oh. Iya, Karena mungkin udah sibuk banget kali sama pekerjaan lain. Enggak juga, bisnis, Enggak juga. membangun PT. Amin. Luar biasa nih. Luar biasa. Entrepreneurship-nya luar biasa. Jiwa entrepreneurship Jiwanya seorang dong. Hifzi Hoir sangat luar biasa. Jiwanya Bisnis besar. Clothing, Jiwanya besar. kopi. Untungnya kecil. Belajarnya banyak sih. Tapi kan pengusaha-pengusaha sukses yang sekarang juga dulu nggak begitu. Saya udah 8 tahun loh bikin yang ala. Nah itu makanya. Kok kayak malah rugi ya? Gue belajarnya udah 8 tahun. Dulu karena mungkin emang nggak seriusin banget kali. Lu kan kadang suka ditinggal-tinggal juga kan. Sama ini Bang, aku tuh orangnya nggak mencatat keuangannya. Jadi sebenarnya nggak tahu rugi apa untung gitu. Cash flow-nya nggak dicatat. Cash flow-nya nggak Secara dicatat. administrasinya berantakan. Betul, itu. Nah itu yang harus jadi PR. Sekarang udah mulai agak dirapihin sih. Gokil. Gitu. Ternyata rugi. Kalau kita dirapihin malah kelihatan ruginya. Jadi mending gak usah dicatat. Jadi nggak kelihatan kalau rugi. Tapi emang kayaknya lu tulus aja gitu buka usaha gak pengen keuntungan kayaknya. Pengen keuntungan, tapi karena aku mencintai ini brandku, terutama yang sekarang nih bikin A gitu ya. Dan sekarang sih kayak mulai tahu arahnya gitu kemana. Kalau kemarin kan yang A itu masih kebingungan. Kenapa nggak coba kolaborasi gitu? Karena kan sekarang kan udah zaman kolaborasi. Betul. Misalkan kayak ya udah nama dan brand punya lu, tapi secara manajemen segala macam ya ada konsultannya gitu. Betul. Yang lebih ngerti, paham. Nah tapi kalau aku justru pengen karena ini belum menguntungkan, kalau aku serahkan ke orang aku jadinya belajarnya nggak sebesar itu. Okay. Justru aku pengen ini tempat belajar aku. Ya tapi udah 8 tahun belajarnya. Terus belajar. Nggak, tapi maksudnya ada progres Bang dari 8 tahun itu aku sekarang udah mulai progresnya di tahun 7,5. Iya. Tapi kan lumayan Bang. 7,5 tahun baru ada progres. Ya itu kan menandakan otakku tidak secerdas Bang Panji kan. Kalau Bang Panji mungkin 2 tahun udah sesukses itu. Iya. Tapi Kalau emang nggak bisa disamain sih. Namanya Iya. usaha, yang penting Betul. kita istiqomah lah istilahnya gitu. Terus betul loh. Saat kita merasa masih yakin menjalankan itu, ya udah jalanin gitu. Ya, sama kesukaan sih orang kalau udah suka ya, entah itu rugi, entah itu untung gitu, atau ya untungnya sedikit gitu ya, tetap dijalanin aja pas usahanya gitu. Beda sama kayak aku usaha yang minuman tuh, atau kayak cuma iseng-iseng doang tuh. Habis itu kalau yang bajunya emang aku suka sih. Iya. Tapi kan kalau minuman itu kan musiman juga. Betul. Kan? Kalau baju kan selama orang masih hidup ya masih pakai baju gitu. Ya, orang selama orang hidup juga minum sih. Cuman sayanya aja yang goblok jualannya. Iya. Gak usah so inilah. Gak usah so wise. Menenangkan. So menenangkan ya. Tenang Hip, nggak apa-apa. Saya lihat Bang Dapat juga mengalami itu ya. Iya, selalu. Mie apa? Mie nyonyor. Mie nyonyor, ya. Terus sekarang Itu lagi apa? Dekorasi. Oh, dekorasi, tapi itu menarik Nikahan. Bang. Itu menarik banget. Menarik, cuman emang ya mungkin ekspektasi gue yang terlalu tinggi terhadap bisnis itu sih yang bahaya juga gitu, yang dimana kayaknya saat memulai bisnis ini, wah iya nih bisa rame. Ternyata
begitu dikasih yang momen sepinya gitu jadi agak dredeg juga gitu. Ya emang kalau apa-apa tuh jangan berekspektasi tinggi. Ya, Seperti halnya membangun rumah tangga. betul Bang. Ya, lu punya ekspektasi tinggi nggak sih saat sebelum menikah terhadap istri lu, rumah tangga lu, sampai di mana ketika lu menikah, apakah ekspektasi itu terpenuhi atau tidak? Ada beberapa ekspektasi yang terpenuhi gitu, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi sebenarnya dari dulu aku ekspektasinya ya sedang-sedang aja lah. Udah tahu juga gitu, kayaknya orang banyak cerita juga gimana kehidupan pernikahan gitu. Jadi aku sebenarnya sudah siap nggak siap sih untuk menghadapi pernikahan Bang. Contohnya ada mungkin bisa mana yang terwujud? Iya Mana kayak yang contohnya gitu, kayak misalnya ternyata pas nikah itu nggak melulu gitu. Ya kan, padahal aku dulu pengennya tuh kayak sehari bisa 18 atau 3 juta kali. Ternyata cuma Ekspektasi lu terlalu tinggi. iya, ternyata 18 cuma kali 17. Hah? Cuma turun 1. Masih ada sisa dikit. Sampai keluarnya gitu. Lucu tuh ya. Bagus. Buat Dapat tambahin materi. baru. Ya, Iya. ntar kirim file Iya, ya. tenang aja. Di sini kan juga gue membantu lu untuk mengeksplor materi-materi apa yang bisa keluar. Itu salah satunya Hubungan badan. gitu. Ya, Ya. itu umum sih. Maksudnya Umum. wajar sih bagi seorang lelaki yang dimana dulu kita bujangan ya kan, Mm. taunya kita bisa menikah, terus kita bisa punya pasangan yang halal, yang istilahnya yang ketika kita istilahnya berhubungan badan juga dihitung sebagai pahala. Ya. Ya pengennya mah kan sebanyak mungkin gitu ya, kita bisa melakukan itu setiap hari. Tapi kan daya tahan tubuh kita kan Betul. tidak segitu gitu. Ya. Ada di momen-momen juga akunya yang pas di awal-awal dulu gitu. Sering banget nih Menggebu-gebu gitu ya. Iya, maksudnya istrikunya yang mau sering, akunya malah udah kecapean gitu. Kalau sekarang Karena capek main di luar. enggak Bang, kalau itu aku udah enggak Bang. Dulu kan sempet Gue kirain lu mau belokin kemana. Si anjir. Gue pikir mau dibelokin. Enggak Bang, malah diceburin lagi ke jurang. kan Bang David Ngajak-ngajak yang lagi. sharing-sharing dulu. Sharing-sharing nomor. Astaga. Dulu ya. Dulu udah lewat Mas. Aku Zaman pokoknya jahiliyah. ya pas kenalan sama istriku ini ya itu udah nggak pernah yang aneh-aneh lah pokoknya. Sama kayak gue. Pas- Tapi sorry, ini mungkin ya kalau nggak bisa ditayangin ntar tinggal diedit. Istri lu tahu masa lalu lu Tahu. seperti apa? Dan hampir gagal. Karena tahu. Jadi aku tuh ke show-nya Regen yang wedding proposal. Ya. Ya, sama calon istriku. Aku tinggal sebulan lagi tuh mau nikah. Sebenarnya istriku udah tahu lah aku begitulah sering. Nah, gitu kan. Nggak apa-apa kata dia gitu kan. Cuman mungkin dia pas datang ke situ waktu itu Regen sama Rispo kayak lagi ngebahas tentang ya kita nakal-nakalnya kita lah, dan dia kaget diketawain banyak orang gitu, shock gitu. Udah tuh di situ dia masih ketawa-ketawa gitu aja. Pas di mobil tuh karena aku naik Grab kan, di mobil tuh udah mulai agak diem tuh. Sampai rumah udah tuh, abis tuh aku pulang ke WA gitu, dia nggak ada, tiba-tiba nggak ada kabar gitu, WA nggak dibales, teleponnya juga besok aku teleponin nggak ada. Sempet hampir gagal juga tuh gara-gara Rispo tuh. Itu sekali-sekalinya aku marah sama Rispo itu tuh. Gila udah gedung lu Bang, gedung. Semua udah aku hampir lunas itu kan, kalau sebulan kita udah kan ada beberapa tahapan iya, misalnya. betul. Udah hampir lunas lu itu. Waduh, masa aku mau makanin sendiri tuh segitu banyak makanan. Tapi akhirnya momen apa yang bikin ya udahlah gitu. Jadi Ya istriku nggak tahu dia, mungkin dia juga kan itu ngelihat masa lalu kan gitu. Mungkin ya udahlah itu masa lalu, semua orang juga punya masa lalu gitu kan. Termasuk Soimah. Masa lalu, biarlah masa lalu. mohon maaf itu Inul. Bukan Soimah. Tapi pernah dinyanyiin Soimah. Iya pernah. Soimah mau nyanyi lagu apa aja, tapi itu lagunya Inul. Iya, nggak apa-apa lah. Dan untung Soimah sama Inul juga teman dekat Iya, sih. teman dekat. Itu maksudnya semua orang punya masa lalu, mungkin dia mikir gitulah. Dan akhirnya ya mau Ya intinya semua orang punya masa lalu, semua orang punya aib gitu ya.
yang mungkin masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang gitu. Ya intinya itu, jangan pernah merasa paling sempurna. Betul. Gitu. Itu juga. Dan intinya kan membangun rumah tangga kan untuk masa depan. Ya, yang gitu lebih baik gitu. Menatap masa depan. Mantap sih. Mantap. Oke. Ikhlas, intinya istri lu ikhlas menerima lu yang dulu begitu, lu nya juga ikhlas. Ikhlas, betul. Ikhlas meninggalkan lu yang dulu. Betul. Oke. Hijrah jadinya. Hijrah, dibilang hijrah juga ya nggak hijrah lah. Cuman berusaha menjadi lebih baik sih Bang, berusaha menjadi lebih baik dari yang dulu gitu. Kayaknya kalau dulu kan waduh parah banget kan. Ya, meninggalkan yang buruk. Iya, sekarang ya menikah ini ya punya tanggung jawab ke anak juga lah. Kalau kitanya masih bandel, masih ngapa-ngapain, kayaknya takut nantinya bisa jadi berbalik ke anak kita gitu. Iya, kalau dulu kan istilahnya kita bandel dulu ya udah mungkin karmanya ya ke kita sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita ada istri, ada anak gitu yang harus dipertanggungjawabkan di bawah apa istilah kepemimpinan kita sebagai seorang imam gitu ya. Cilah, gokil banget. Keren. Padahal gue mah nggak gitu-gitu amat juga. Gue masih sering stres juga jadi imam di keluarga. Sama saya juga. Hal apa sih yang paling bikin lu kayaknya mumet banget nih gue jadi bapak gitu sampai lu kayaknya emosional banget gitu? Apa ya? Jadi nggak tahu sih ini dialamin semua suami apa enggak gitu. Jadi kadang-kadang kalau istriku tuh gampang banget marah Bang. Sama hal-hal yang kecil pun itu kayak suka marah gitu istriku itu. Dan itu tuh kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nggak apa-apa gitu ya. Kan kita cowok harus selalu mengerti wanita. Betul. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kayak misalnya lagi capek gitu, lagi capek. Padahal kita udah ngelakuin tapi gara-gara hal kecil doang yang ya elah gitu. Iya, tapi yang buat kita ya elah itu kan gak krusial iya, gitu gak krusial, tapi marahnya itu sampai kenapa banget gitu. Nah itu tuh kadang-kadang yang bikin capek juga gitu. Ya maksudnya aku sih ngerti dia capek, tapi maksudnya ya saling mengerti aja sih gitu. Nah itu kadang-kadang sih sama kayak misalnya di awal-awal dulu tuh karena belum tahu gitu ya ngurus anak gimana ya. Jadi kayak kebingungan gitu gimana nih caranya gitu kan, sama istriku tuh termasuk orang yang kayak agak-agak lumayan panikan lah gitu. Kayak anakku pilek dikit, panikan gitu. Kadang-kadang tuh yang santai gitu. Kita bisa ngadepin ini gitu. Jadi paling itu doang sih yang bikin aku stres itu. Sama persis kayaknya ya, sama enggak walaupun enggak sama persis kayaknya kejadian yang lo alami juga gue alami juga gitu sama keluarga gue. Gimana hal-hal kecil yang menurut kita tuh kayaknya remeh banget tapi kok kayaknya bisa bikin mood berantakan banget gitu yang iya kan? Iya Mudi. Kayak misalnya nyuci piring nih Bang, nih nyuci piring. Aku udah nyuci piring nih. Nyuci piring bantuin lah emang. Habis itu kayak misalnya di sini ada busa dikit gitu. Aku lupa lah pakai itu. Nah itu bisa jadi marah gitu. Padahal kan ya udahlah, udah cuci piring udah cukup lah gitu maksudnya. Yang itu tuh ya kalau bisa kita mau nyuci piring aja itu kan udah sebuah istilahnya pengorbanan ya dalam rumah tangga. Gitu sih. Iya kan? Yang ya gitu, di-appreciate lah harusnya gitu kan. Maunya kita kan diapresiasi gitu, bukan dicari kurangnya gitu. Terus betul. Ya itu ya pelajaran itu buat istri-istri tuh ya, laki-laki tuh butuh diapresiasi atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Atas tanggung jawabnya yang sudah dia lakukan dan atas sesuatu yang dia lakukan yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia, yang dia rela melakukannya itu ya jangan dicari kurangnya tapi diapresiasi. Betul. Jadi kayak ya kita butuh semacam bensin kita tuh ya, bahwasanya wah ternyata gua ada yang peduli ya, gua capek kerja, gua begadang syuting sampai pagi gitu, gua didandanin jadi apa aja mau gitu. Itu kan pengorbanan kita untuk menghidupi keluarga. Jadi apresiasinya ya bukan berupa yang macam-macam gitu. Sesimpel makasih ya saya makasih gitu ya. Terus sesimpel kita pulang kerja dia
nunggu di ruang tamu gitu atau ya di kan? depan pintu. Di depan pintu. Kayak kucing ya. Di depan udah pakai bikini doang. Udah pakai lingerie doang. Masalah kan waktu di awal dulu saya di rumah mertua. Kalau dia di depan nunggu pakai lingerie doang, ngapa lu gila? Disuruh Begini masuk. tuh lingerie doang. Disiram air Disuruh panas masuk. dia sama mertua. Masuk. Iya, nggak Pak, ini nggak, ya wajar lah. Lu punya pikiran-pikiran gitu nggak sih? Iya, Itu nah, pikiran ini yang yang- wajar bagi seorang laki-laki. Ini kan, yang maksudnya aku sulit kadang-kadang mau komunikasikan gitu. Mungkin istriku juga nonton gitu kan. Kadang ya cowok itu ya karena pengetahuan yang begitunya lebih tinggi mungkin daripada wanita gitu ya. Kadang-kadang kita kayak pengen fantasi-fantasi yang lain ya kan Bang. Jadi nggak cuma itu doang gitu kan. Jadi misalnya Gak kayak nyangka gue seorang Giji mempunyai fantasi. lu nggak punya emang Bang? Hah? Lu fantasi kan lu juga. Lu fantasi lah lebih gua daripada gua kayaknya. Alah. Enggak gue emang Iya, apa? Contohnya apa? Fantasi apa? Iya kayak misalnya Kostum. iya kostum atau style lain gitulah. Nah, itu masih belum aku juga kayaknya mau mengkomunikasikannya kayak masih malu-malu Masih juga malu. gitu. Justru di sini tolonglah. Tolong nonton. Tolonglah. Nggak, kalau gue sama hal-hal yang apa istilahnya hubungan intim kayak gitu gue nggak terlalu masalah. Justru gue gitu. malah lebih banyak hal-hal yang kegiatan-kegiatan dasar dalam berumah tangga. berumah tangga Iya, itu gitu. juga sebenarnya Seperti kayak ya gue sesimpel gue pengen banget gitu. Ketika gue lagi bengong di depan tuh kan kita bukan sekedar bengong ya. Kita kan seniman komedi ya. Iya kan? Bengongnya kita tuh kan ya mikir materi, premis segala macem gitu ya. Bengongnya kita tuh bukan bengong yang gabut banget gitu. Gue pengen gitu kadang kopi datang sendiri tanpa diminta. Itu kan wajar gak sih? Maksudnya keinginan yang lumrah gak sih? Wajar gak sih bagi seorang laki-laki? Kalau lu kan lu nggak ngopi banget ya orang. Iya nggak ngopi. Tapi apa? Maksudnya pelayanan dasar apa yang sepertinya, aduh kayaknya kan ini simpel banget, tapi kok tidak terjadi ya? Ada nggak? Kalau aku sih lebih kayak ke misalnya kayak pulang nih gitu. Aku sebenarnya tuh pengennya tuh ya walaupun ini jarang juga terjadi gitu ya kayak misalnya istriku pulang ngobrol dulu gitu kan karena memang kita kayak kadang-kadang kalau aku dari pagi sampai malam tuh seharian ya benar-benar nggak ngobrol lagi cuma WA Nadine ngapain gitu kamu udah makan belum gitu doang kan palingnya video call seadanya gitu kayak ngobrolin hari itu lah tapi kadang-kadang tuh ya mungkin dia juga seharian capek sih gitu aku ngerti tapi bolehlah kita ngobrol dikit gitu jadi kadang-kadang istriku kayak nonton Korea malah pas aku Harusnya momen istirahatnya lu pulang, lu bisa pillow talk, iya dia malah gitu. nonton Korea. Gitu sih itu yang kadang-kadang ya masa nggak udah ketemu nggak ngobrol gitu jadinya ya udahlah tidur aja dah aku gitu. Tapi lu nggak ikut, biasanya kan istri suka gitu ya udah kalau mau itu ikut nonton Korea bareng, lu nggak suka? Suka aku nonton Korea gitu tapi kan masalahnya itu kan aku tuh kalau tidur nyamping gini Bang karena biar ngalangin anakku nggak jatuh jadi sini istriku sini aku gitu. Nah kalau mau nonton gini kegencetan aku ya kan di tengah. Posisi TV-nya? Iya, bukan TV di ruang kamar. Kalau TV kan di tengah kan. Dari handphone berarti? Dari handphone istriku nonton gitu. Nah, gitu. Sebenarnya aku senang-senang aja kayak nonton bareng. Sama aku sama sih kalau kayak Bang David, aku sebenarnya lebih orangnya kayak pengen mau apa bilang aja gitu. Nah, aku malah kayak pengen bilang ke istriku gitu ke aku, jangan mau apa kalau nggak diturutin tiba-tiba diem gitu karena aku ya kita bingung kan kalau cowok tuh diem aja gitu tuh malah apa sih ini kenapa sih omongin dia aja gitu. omongin aja gitu kan maunya apa gitu diomongin aja jangan justru diem kita malah kebingungan kalau aku justru gitu sih apa yang dipengenin diomongin aja. Iya omongin aja walaupun nggak bisa kita kasih. Iya. Ngasih urusan belakangan ya. Iya. Kita kasih urusan belakangan. Yang penting lu ngomong aja, jangan pakai diem-diem kode-kode gitu ya. Kan? Iya. Tinggal. Tapi itu poinnya tadi menarik sih yang ketika kita pulang kerja dalam keadaan capek, kita pengennya ada waktu ngobrol gitu ya. Bukan malah apa ya? Ya dia sibuk dengan kegiatannya gitu. Iya.
Ya walaupun nggak setiap hari sih. Iya, nggak cuma setiap kadang-kadang hari, juga tapi kan gitu. memang kalau itu dilakukannya paling nggak bisa itu tadi mengademkan Iya, gitu. betul. Jadi kita ngerasa buat laki-laki juga ngerasa, aduh gue ngerasa pulang ke rumah tuh gue ditungguin gitu. Homey lah gitu ya. Gue ditungguin. Karena kalau buat aku ngobrol itu dalam rumah tangga penting banget sih Bang. Jadi kayak jangan sampai kayak masalah itu berlarut-larut gitu. Nah kadang-kadang gitu nggak nemu momennya aja, nggak nemu momen buat ngobrolnya gitu. Kalau misalnya hari ini marah, besok marah gitu. Jadinya kalau kita obrolin jadinya malah tambah marah. Gitu. Itu kayaknya gua tuh sama bini gua. Sama Bang. Kayaknya masalah yang kemarin belum udah, tapi udah ada yang baru ya. Gitu. Sama iya. Tapi masalah emang tidak benar-benar terselesaikan, cuman digantikan aja dengan yang baru Masalah sampai yang kita yang lain. lupa yang lama. Sama aku juga yang jadi keresahanku adalah kadang-kadang tuh aku belum selesai gitu berpendapat, tapi istriku sudah menanggapi setengah pendapatku itu dengan asumsi dia. Betul. Itu sering banget tuh. Dengerin dulu aku ngomong gitu, Iya. jangan udah mulai Motong dengan motong asumsinya. dengan asumsi sendiri gitu. Padahal kalau didengerin dulu ya nggak menarik sih. Nggak solutif sebenarnya. Ataupun dia malah makin gak ngerti. Iya, lu ngapa sih sosok bijak dah? Jadi ngomong panjang sama ngomong pendek sebenarnya sama aja responnya. Emang goblok aja nih suami gue. Udah lah, diem lu. Punchline ya. Lumayan tuh, dapat lagi. Premis lagi soal ngobrol. Nah, kalau gue terus terang emang bini lu umur berapa? Umur 20, aku sekarang 26-an kayaknya. Lu? Aku 30-an. 30, saya 30 sekarang. Berarti lumayan berjarak umurnya ya. Ya. Nah, ini juga kayaknya jadi pengaruh sih. Perbedaan umur tuh jadi pengaruh. Betul. Kadang nih gue sering banget gitu berantem sama istri gue yang dimana hal-hal yang memang ini kayaknya udah pelik banget gitu. Ini kayaknya udah puncaknya masalah gitu. Yang dimana aduh kok gini banget sih rumah tangga gitu. Sampai Iya. gue marah, dia marah. Tapi ketika gue berpikir lagi, pilihan gue menikahi istri gue di saat dia memang umurnya jauh dari kita ya. Yang dimana gue lihat orang-orang seumuran dia tuh emang ya Begitu. masih begitu gitu, masih yang mindsetnya masih yang mohon maaf ya masih ada yang masih main, Iya. apalagi yang emang dulu memang kebiasaannya emang suka main misalkan kayak gitu. Terus jadi bukannya gue menuntut, tapi ya akhirnya itu pilihan gue kan, ya gue yang akhirnya harus mengerti, harus lebih sabar lagi untuk bisa bikin istri gue nih paham gimana sih konsep berumah tangga tuh yang balance gitu, yang seimbang gitu, yang masing-masing menjalankan tanggung jawabnya gitu. Bener Lu sih gitu Bang. juga nggak? Iya, kadang-kadang tuh kita nggak kan kita punya banyak keresahan ya sama istri kita gitu. Kadang-kadang tuh kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya istri kita gitu. Jangan-jangan ya kitanya juga belum ngebimbing dengan baik gitu. Karena kan kita imam dalam keluarga kan. Jangan-jangan ya itu gitu. Jadi perlu introspeksi diri juga sih Bang ke diri kita. Menurutku gitu sih. Sama kadang-kadang tuh ini yang aku coba tangkap lagi gitu ya. Kita tuh ngelihat istri kita tuh jeleknya doang Bang. Ini yang bahaya juga sih. Jadi sebenarnya banyak kan kelebihan istri kita tuh banyak banget gitu. Tapi yang dilihat tuh ya jeleknya doang. Ya mungkin istri kita juga ngelihat kita gitu ya. Sebenarnya banyak kelebihan kita. Cuman ya yang dilihat kekurangan kita doang. Jadi kadang-kadang nih kalau misalnya lagi marah, lagi tailah istri gue gitu ya. Misalnya tailah suami gue ya. Diinget aja kelebihan-kelebihannya dia itu lumayan bisa cukup nenangin dikit lah gitu menurutku sih. Iya. Kalau istri lu kelebihannya? Apa ya? Lu nyuruh inget kelebihannya. Gua tanya lu apa ya? Ini materiku sebenarnya. Oh iya. Materiku. Ya udah simpen aja. Simpen aja untuk di spesial show Hip ya. Penasaran kan apa kelebihan istrinya Ibzi?
Kalau bini gue kelebihannya di suara. Kenceng. Enggak lah, banyak lah kelebihan istri kita, banyak lah pasti Bang. Ini mah buat komedi doang. Apa ya? Banyak lah, banyak. Istriku tuh jago masaknya, jago dia. masak. Terus enak. Enaknya kok bergetar. Enak tapi jarang. Apanya? Ada itu enak tapi kok jarang sih, tolong lah. Maksudnya, enaknya jarang. Oh, nggak konsisten maksudnya. Bukan kadang enak, kadang masak kagak. nggak masak. Itu gimana? Beda nih, beda hal. Masak dia enak. Tapi jarang Ada masak. juga yang lain enak. Tapi kok jarang sih gitu, tolong. Itu yang lain. Yang lain Yang lain tuh apa maksudnya? enak, Bang. Apa? Apa tah? Lu mah malah di ini. Ya kan gue pikir enak masakannya. Bukan, yang itu masakan enak, yang lainnya dia enak juga gitu. Tapi jarang. Tapi kok jarang gitu. Karena beneran Bang, kadang-kadang tuh susah nemu momennya. Apa kemarin tuh di rumah mertua gitu Nah kan. itu. Nemu momennya susah. Mungkin- Terus sekarang tinggal sendiri. Karena aku kan tinggalnya di Sepatan tuh, jauh banget gitu. Pulang tuh jadi udah malam gitu. Akunya capek, dianya capek. Udah gitu tidurnya nyilang gini ya Nah, kan. lu butuh susah tuh. staycation. Udah staycation. Masalahnya ngajak adik gua juga. Ya. Staycationnya berempat, tidur berempat sama anak tuh. Ya cari yang ini, yang kamarnya lebih dari satu kan banyak. Anak guanya gimana? Hah? Anak gua. Ya titip sebentar sama ade lu. Nggak ngerti dia. Gimana Jaga sih? adek. Butuh itu staycation. Iya betul Iya kan? betul. Aku tuh sebenarnya agak-agak iri sama kayak Bang Uus gitu. Bang Uus kan sering staycation berdua sama istrinya tuh. Pengen aku kayak gitu, yang ayolah gitu. Ya tapi yang nggak lama-lama banget gitu. Kayak sekedar cuma 2 jam check in, pulang lagi gitu-gitu. Hah? 2 jam Kan pulang. sama istri itu. Kok Ya 2 nggak jam apa-apa, doang? sama istri juga nggak apa-apa. Jadi sisain siang 2 jam, malam 2 jam. Enggak, maksud gue gini, kalaupun lu harus berangkat staycation ajak anak, ya mungkin nih lu bisa ngajak adek lu. Ya cari yang kamarnya ada lebih dari satu gitu, yang dimana kalau anak lu diajak main dulu ya itulah waktu lu untuk berdua gitu. Siap-siap. Ya. Gitu ya. Yang Istri seneng lu diajak staycation. seneng dia, kemarin seneng banget dia staycation ke Pik. Oh ketemu Kak Mika tuh. Iya. Kak Mika ke Pik dia. Sendirian. Kapan? Enggak bilang lu. Beneran dia sama mertuamu sama adenya. Oh, aman lah kalau mama. Iya iyalah, emang mau siapa? Oh, gue pikir apa yang Kagak lah. siapa? Kan aku staycation di Pik, abis itu yang ke Pik pantai-pantai gitu. Oh iya, dicerita, inget gue ketemu Iya. Hipsi dipanggil lagi foto dia ya. lagi Iya. foto-foto. Untung gue nggak ikut. Tapi Iya, seru sih, lumayan ada seru. kegiatan. Ya itu staycation juga lumayan bikin seneng istri. Iya. Ya siapa tahu kalau istri seneng kan jadi Iya. itu kan. Iya. Ada adek. Bawa adek. Hah? Bawa adek. Bawa adek. Biar nyetirin dia. Special show kapan sih? Tanggal 4 Februari, Bang. 4 Februari ini. Ntar lagi ya? Ntar lagi, tinggal beberapa minggu lagi nih harganya. Ya, Atau harga tiket. itu ada yang nonton langsung, ada yang online. Kalau yang nonton langsung itu harganya 250.000. Kalau yang nonton online itu ada yang 100 sama 150.000. Di Jogja ya? Di Jogja. Oke, di mana venue-nya? Venue-nya di IVLIP, Lembaga Indonesia Perancis tuh di daerah Sagan. Oke, ada syarat-syarat tertentu seperti Ya, mungkin vaksin gitu-gitu sih, vaksin kedua lah. sudah rampung vaksin Sudah kedua, rampung vaksin kedua sama beli tiket. beli tiket. Nggak ada jebolan soalnya. Atau nonton di pohon nggak bisa. Nggak bisa karena kan Ketutupan di indoor. genteng ya. Betul. Materi-materi seputar itu tadi ya, rumah Iya tangga, itu. perjalanan karir. Sama banyak lah hal-hal random lah, kan aku suka mikirin yang aneh-aneh tuh. Nah itu juga banyak juga sih. Gimmick-gimmick juga. Udah beberapa kemarin dites di eventnya Comika di apa istilahnya open mic ya. Open mic ya. Gokil kok menurut gue. Gokil Pas apa? premisnya. Premisnya gokil, punchline-nya. Oh my. Justru itu yang ditunggu penonton. Iya, kan? karena gitu kadang-kadang makanya show-nya hip itu kenapa, Bang? Karena itu banyak yang teman-teman tuh kayak misalnya abis nonton aku tuh kadang-kadang ya gitu, maksudnya premisnya udah oke, opininya udah oke, ternyata punchline-nya
jauh sekali gitu. Tapi ya lucu gitu. Ya, tapi kan itu ciri khas. Iya, ciri khas. Ya, intinya kan semua orang yang kenal Hibzi seperti apa Hibzi dari dulu sampai sekarang kan juga stay nonton Hibzi kan juga pasti karena suka dengan tipe-tipe Jokes seperti Hibzi karena memang ya dia punya sesuatu yang nggak dimiliki juga dengan komika lain gitu kan. Intinya kan ya lu punya pasarnya sendiri, lu punya ciri khas sendiri, itu yang lu pengen tonjolin di special show Hib. Cuman mungkin ada banyak premis-premis yang deep yang akan dia bahas nih. Betul kalau itu, betul. Gue yakin istilahnya transformasi dirinya dia dari meninggalkan hal yang buruk terus menjadi seorang bapak rumah tangga sekarang itu kan pasti menarik untuk dibahas. Betul. Ya, kita nantikan ya special show Hib tanggal 4 Februari di Jogja. Tiketnya bisa dibeli di mana? www.blieyenga.com. Sekali lagi www.blieyenga.com. Masih tersedia ya Masih tiketnya? masih ada yang nonton langsung, tinggal beberapa doang karena itu terbatas kan. Cuma 75 itu peraturan dari gedungnya. 75%. 75 doang. Oh, orang. 75 penonton doang. Jadi masih ada beberapa lah. Silakan dibeli. Kalau yang tiket online-nya lumayan banyak sih. Tapi kalau misalnya beli sekarang itu harganya lebih murah. Karena kan aku pre-record kan. Iya. Jadi ditayanginya tanggal 12 Februari. Oke. Nah itu kalau yang sampai tanggal 4 Februari itu harganya masih 100.000. Tapi setelah itu nanti harganya 150.000. Nah terus pasti bertanya-tanya tuh apa bedanya pre-record sama nanti kalau misalnya lu bikin digital download bang. Karena aku bakal bikin juga kan gitu. Oke. Nah bedanya adalah ketika pre-record itu aku insya Allah tidak akan memotong sedikit pun gitu dari materi-materiku gitu dan show-nya secara full. Tapi kemungkinan kalau digital download itu adalah dikit-dikit yang mungkin terlalu bahaya yang akan aku edit-edit dikit. Oke, jadi eksklusifnya bisa langsung lihat di online itu ya? Iya betul. Fresh tanpa editing. Betul. Wah ada materi yang bahaya banget nih. Bahaya. Gue udah denger banget, gila lah pokoknya. Kue cucur apa ya? Gue udah ngasih. Bahaya loh. Kalau makan sekali 30, bahaya loh bang. Selap loh. Ya loh. Oke, terima kasih sih. Terima kasih udah juga sharing Ya. soal menjadi ayah ikhlas. Ya inilah kehidupan seorang ayah ya. Betul. Dimana kita ngobrol sesama ayah juga dan ngerasa punya masalah yang ternyata sama gitu. Akhirnya menenangkan diri kita bahwasanya kita nggak susah sendiri. Betul. Jangan-jangan juga kita sebenarnya nggak ada apa-apanya kesusahan dibanding orang lain gitu. Iya. Jadi Atau mungkin kita nggak ada apa-apa susahnya dibanding istri kita. iya. Ya kan? Jangan-jangan sebenarnya istri-istri itu lebih merasakan kesusahan. Betul. Kadang-kadang kita aja yang nggak bisa menangkap itu. Betul. Jadi mungkin Siapa tahu mereka lebih susah, cuman Iya. mereka nggak bikin podcast aja ya. ya, ntar istriku aku bikin. Istri ikhlas. Istri kelas. Terima kasih. Thank you sih. Iya, Udah sama-sama. ngajarin ikhlas bareng-bareng. Thank you teman-teman yang udah nonton podcast saya Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.